bagaimana sebenarnya kita dapat menempuh atau mendapatkan atau mengarahkan bahwa republik kita ini penuh dengan rasa keadilan dan kesejahteraan itu. Ini ibarat pengusaha yang tercebur di dunia politik. Gitu. Gimana Ustadz bisa menjelaskan? Bisa orang menerima senyum Ustadz tanpa ada pemikiran negatif dalam dirinya. Bayangkan presiden bisa mengoreksi dari seorang yang mendengar perintah itu. Ini satu hal yang luar biasa. Khasnya PKS itu di mana? Kamera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Kehadiran negara ada dua hal yang paling diidamkan oleh rakyatnya. Pertama adalah memenuhi rasa keadilan. Yang kedua adalah pencapaian kesejahteraan. Dua hal itu siapapun presidennya ataupun siapapun pemimpinnya, maka keadilan dan kesejahteraan harus mendominasi dalam visi misi bernegara. Tidak kalah hebatnya, dengan dua kata itu lahir sebuah partai yang kita sebut dan kita kenal sebagai Partai Keadilan Sejahtera. Dan tentu saja kita ingin lebih tahu PKS ini, platformnya, dan tentu saja apa yang diharapkan oleh partainya dan apa yang diharapkan oleh rakyatnya. Saya beruntung karena saya dapat bertemu bersilaturahim dengan Ketua DPP PKS. Dan beliau adalah seorang anak muda. Dan beliau juga membidangi wilayah Sumbagut, Sumatera bagian utara. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Henry Munif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hati saya pagi ini dan tentu berbahagia dapat bersilaturahim dengan Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz nampaknya muda sekali. Iya, nampak muda, tapi sebetulnya casingnya saja nampak muda. Alhamdulillah, casing pun tak apalah. Ustadz, saya melakukan riset dokumen terhadap Ustadz. Yang mengejutkan buat saya adalah Ustadz menjadi ketua pimpinan wilayah dalam usia muda. Dan tentu yang pertanyaan saya, mengapa Ustadz bercita-cita menjadi pimpinan partai dan disebut juga sebagai politisi? Nah, saya nak sampaikan kalau cita-cita tak ada. Tak ada? Dia mengalir ibarat air saja. Iya. Jadi ketika saya jadi ketua PKS Provinsi Riau di wilayah, tiba-tiba saat ini 2020 diminta menjadi ketua DPP di pusat. Ya, jadi 5 tahun 2015-2020 sebagai ketua PKS Riau, ketua DPW, kemudian 2020 dihubungi oleh Pak Presiden Ustadz Ahmad Sehu untuk menjadi ketua DPP PKS bidang pembinaan wilayah Sumatera bagian utara. Ya, pada memimpin Riau pada usia berapa itu? Saya pada saat memimpin Riau berarti 5 tahun yang silam ya. Jadi sekarang saya 49 berarti kurang ya 44 pada saat itu. Muda sekali. Iya. Dan pada saat itu saya juga melihat hasil riset saya, Ustadz ini mempunyai gelar MBA. Iya betul. Iya. Master Business Administration. Dan S1-nya juga ekonomi. Iya. Dan riwayat pekerjaannya juga pernah di properti dan perhotelan. Betul ya. Menjadi pengusaha. Kemudian menjadi politisi. Di dua bidang itu, apa yang Ustadz dapat hikmahnya untuk menggabungkan antara pengusaha dan politisi itu? Baik, terima kasih Datuk ya. Memang satu hal yang luar biasa nih bisa bertemu dengan acara podcast ya. Datuk Hardy Hood ya yang kita banggakan, dan saya senang sekali bisa hadir di Kepulauan Riau di Kota Batam ya, bertemu dengan Datuk dalam hari ini. Jadi begini, ketika saya menjadi pengusaha, ya, ini saya merasakan bahwa dunia usaha ini dunia yang menurut saya adalah comfort zone bagi saya. Sangat nyaman. Tapi ketika masuk ke wilayah politik, boleh jujur saya katakan ini bukan comfort zone saya. Saya tidak nyaman. Iya. Tetapi satu hal yang sering saya jadi prinsip, ya, sukai ya apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi jangan kerjakan apa yang kita sukai. Jadi kita menyenangi apa saja yang mendapat amanah, dan kemudian kita diberi amanah, saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa menyukainya, menyenanginya, enjoy dengan apapun amanah tersebut. Alhamdulillah hari ini setelah proses waktu, lama-lama juga yang namanya politisi ini
dulu sebutan politisi bagi saya tidak nyaman, ya Agak kan? alergi gitu ya. Alergi. Bahkan saya termasuk pengusaha yang tidak terlalu suka dengan yang berkaitan dengan politik. Iya. Ini ibarat pengusaha yang tercebur di dunia politik. Gitu. Kata tercebur itu menarik, Ustaz. Tercebur. Jadi Iya. ada yang mendorong nih kan. Iya. Ayo maju gitu. Yang khawatir tuh katanya terjebak. Kalau masih tercebur gak apa-apa. Tercebur apa di kolam renang berarti kan. Iya Ustaz. Tentu tadi ada enjoy. Iya. Menemukan dalam situasi apapun ada rasa happy, ada Betul, kebahagiaan. Nah, Ustadz juga mengikuti perjalanan PKS. Iya. Dan hari ini menjadi terajunya. Yang saya sebutkan di awal tadi, ada kata keadilan, ada kata kesejahteraan yang menjadi idaman oleh semua insan di Republik kita ini. Dalam pemikiran Ustadz, bagaimana sebenarnya kita dapat menempuh atau mendapatkan atau mengarahkan bahwa Republik kita ini penuh dengan rasa keadilan dan kesejahteraan itu? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa nih dari orang hebat ya. Jadi begini, Datuk. Ketika kita berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan, saya ingin mengulas satu ayat ya yang mengatakan alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Tugas negara, tugas pemimpin itu dua saja. Menegakkan rasa keadilan dan mewujudkan kesejahteraan. Iya. Jadi sebetulnya dua ayat ini menjadi spirit ya bagi PKS ya untuk menegakkan keadilan, artinya dari sisi pertama adalah rasa keadilan itu sendiri, dan kemudian bagaimana mewujudkan keadilan, artinya ada prosperity dan ada security. Betul. Jadi kalau seseorang sudah merasa aman di negaranya dan kemudian mencapai kesejahteraan, maka selesai. Nah, pertanyaan tadi Datuk terkait dengan bagaimana kondisi yang hari ini, memang kita tidak menemukan ya hari ini keadilan yang betul-betul memihak kepada rakyat. Betul. Dan karenanya PKS itu sekarang berada di oposisi. Dan oposisinya PKS ini betul-betul kita konsisten sejak awal. Ketika kita melihat ya begitu banyak partai politik yang membersamai di koalisi pemerintah, kami membayangkan kalau seandainya kami ikut bersama, siapa yang menjadi penyeimbang? Nah, ini kalimat yang sering saya sampaikan ibarat bersepeda, Datuk. Ya. Bersepeda itu kalau kaki kanan saja mengayuh, kaki kiri tak ikut mengayuh, macam mana rasanya nak seimbang? Betul. Indahnya sepeda itu ketika ada kaki kanan dan kiri dan dia mengayuh. Maka check and balances dalam demokrasi ketika ada pemerintah yang dengan koalisinya harus ada oposisinya. Betul. Nah, maka kehadiran PKS ketika melihat situasi hari ini, kita menjaga keseimbangan itu, check and balancesnya jalan. Nah, inilah yang kemudian menjadi poin. Dan kondisi keadaan hari ini kita sangat miris. Contoh hal yang sederhana, hari ini ada pajak pertambahan nilai untuk sekolah, ya kan? Termasuk pajak pertambahan nilai untuk sembako. Ini menjadi tema yang menurut saya layak untuk kita bincangkan bersama. Betul. Ya? Dengan beberapa kebijakan yang saat ini baru berupa rancangan undang-undang, gagasan ide saja saya pikir itu sudah tidak layak untuk disampaikan, apatah lagi menjadi rancangan undang-undang. Apalagi diimplementasikan. Apalagi implementasi, ini lebih dahsyat. Ya, karena masyarakat perlu tahu. Ya, karena itu kan dua hajat besar bagi rakyat. Betul. Rakyat mendapat pendidikan, rakyat mendapatkan hajat sembakonya. Betul ya. Dan itu saya rasa agak zolim kalau ada pajaknya. Nah, itu dia. Iya. Dan PKS hadir untuk menegakkan keadilan tersebut karena akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat yang kemudian akan dalam situasi saat ini saya pikir ya pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Harus. Demikian juga dengan kesejahteraan masyarakat. Masalah Betul. ekonomi yang kita dengan pandemi ini bukan hanya aspek kesehatan tapi aspek kondisi masyarakat yang bukan terpapar COVID-19 saja, tapi yang menjadi masalah besar adalah terpapar dampak dari sisi ekonominya. Betul. Untuk bangkit ini perlu, tiba-tiba ada kebijakan ini, maka kami lantang bersuara. Lantang bersuara dari PKS menyatakan ini jangan sampai keburu dibahas di pusat DPR RI kemudian menjadi undang-undang. Karenanya kami bersuara untuk hal ini. Ini Ya. salah satu mungkin yang terkini yang kita saat ini sedang perjuangkan, Datuk. Istilahnya dihentikan dulu, jangan masuk ke jalan tol itu. Nah, itu kalau udah masuk jalan tol susah nak nyetop. Susah nyetopnya. Jadi sebelum dia Sebelum masuk pintu tol, kita tanya dulu, hentikan jangan dulu ya. Betul. Nah, kira-kira begitu, Datuk. Ini Nah, itu kondisi. yang menarik pada PKS. Iya. Menjadi oposisi dan tetap berkomitmen pada mencapai keadilan dan membentuk kesejahteraan. Dan tiba-tiba saya memperhatikan sekarang PKS sedang melakukan road
to pati dan semua dilakukan. Ini cakap Melayu nampak Malaysia kan ini. Jadi saya tengoklah macam PKS agak terbuka sekarang. Maksudnya keluar, ayo kita jumpa orang ramai begitu. Karena ada persepsi PKS itu elit, tertutup, inklusif, misal eksklusif dia. Jadi hari ini saya memperhatikan ada perubahan itu. Ustadz yang berada di situ, bagaimana Ustadz bisa menceritakan keadaan itu? Baik. Jadi begini Datuk, pertama sekali Majelis Syuro ya, pertama ya di periode 2020-2025 kebetulan saya adalah salah satu anggota Majelis Syuro dari Provinsi Riau. Kita memang merubah beberapa hal yang mendasar di PKS. Pertama merubah lambang. Oh iya. Jadi logo ini sekarang berubah. Dulu kan peta. Iya peta. Nah, kotak bentuknya. Hari ini menjadi bulat, Datuk. Kenapa peta ke bulat? Jadi ada research yang dilakukan oleh kawan-kawan konsultan kita dan kemudian ini digagas oleh Pak Muhammad Sohibul Iman. Ini buku yang kemarin kita terima kasih Ustaz sudah berikan ke saya. Terima kasih. Ini Datuk, buku ini kalau Datuk baca ini sangat luar biasa karena Bapak Muhammad Sohibul Iman atau kita kenal MSI, PSD, beliau dari Jepang S1, S2, S3. Jadi beliau ini memang sudah memikirkan satu gagasan dan tahun 2017 di DPTP bersama dengan Dewan Syariah Pusat, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Majelis Pertimbangan Pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro kita Habib Salim Segaf Jufri itu telah menerima satu gagasan beliau yang untuk kemudian melakukan penggantian logo, branding dilakukan, rebranding dan kemudian yang kedua mengganti Mars PKS serta himne PKS bahkan ADART PKS. Hampir keseluruhan. Itu sangat satu hal keberanian saya kira. Betul. Jadi merubahnya itu mendasar. Karena apa? Karena ini dari pengalaman beliau mengkaji. Beliau seorang peneliti dan beliau juga seorang ilmuwan, seorang politisi sekaligus yang pada saat itu melihat PKS ini kan mengalami stagnasi. Kita lihat misalnya 98 berdiri 99 menjadi partai namanya PK. Kemudian mengalami sambutan yang sangat sedikit orang yang memilih PKS ketika 1,2% saja. Betul. 7 anggota DPR RI-nya. Kemudian pada periode 2004 kita tahu ada parliamentary threshold, ada electoral threshold yang 4%. Pada saat itu kan PKS tidak lolos, maka 2004 itu membuat partai baru namanya PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Tambah Sejahtera. Maka pada momen inilah ya kita lihat peningkatan yang signifikan dari 7 anggota DPR RI menjadi 45. Peningkatannya hampir 600%. 6 kali lipat lebih kurang. Nah, ini adalah angka yang spektakuler. Tetapi apa yang terjadi dari 2004 sampai 2019 kemarin, dia mengalami stagnasi. Dia naik tapi relatif di angka yang hampir sama, 6,9, 7,2, 7,8 sampai yang terakhir 8,3. Yang 2019. Jadi beda-beda tipis lah. Beda tipis, jadi stagnasi, relatif naik memang tapi tidak relatif masih di angka di bawah 10%. Nah, saya melihat Ustadz menganggap bahwa itu ada sesuatu yang kemudian kita melihat mungkin dari cara kalau bahasa orang-orang bisnis begini, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda maka lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau kita masih melakukan cara yang sama maka hasilnya akan sama. Kemungkinan hasil yang sama. Salah satu gagasannya adalah mengganti logo agar segmennya berbeda. Jadi dalam riset kita ya, konsultan kita mengatakan bahwa kornea mata itu berbentuk bulat dan lebih cenderung menangkap sesuatu logo yang berbentuk bulat. Dan bulat itu biasanya juga mufakat. Bulat mufakat. Kayak konferensi meja bundar. Ya. Nggak ada yang di sudut. Karena nggak ada sudutnya. Berarti kan dia sama. Kalau jadi kesamaan. Di sudut tuh bahaya, nanti tersudutkan dia di situ. Jadi kalau bulat lebih mudah. Lebih mudah. Warna satu lagi, Datuk. Datuk perhatikan dulu dominannya hitam dan putih. Ditambah sedikit les warna emas. Betul. Hari ini berubah dengan warna orange. Nah, orange ini kalau kita di Malaysia fresh orange gitu ya. Iya. Nah, itu segar. Tapi Holland juga orange. Orange. Belanda itu orange. Kesebelasannya itu kan orange. Orange ya. Jadi orange ini memberikan satu nuansa kesegaran dan milenial itu menyukai. Dan beberapa penelitian mengatakan anak-anak muda itu suka dengan warna-warna yang fresh dan salah satu warna fresh itu adalah orange. Nah, ini menjadi satu segmen yang menyatakan PKS hari ini sedang menyasar milenial karena tahun 2024 itu akan ada bonus demografi yang sangat besar. Pemilih milenial akan meningkat sangat signifikan. Menjadi pemilih utama dalam jumlah yang sangat besar. Itu kira-kira tuh yang ininya. Termasuk Mas PKS itu berubah. Dulu Mas PKS ini
tidak menunjukkan ya kalau bahasa ininya sebetulnya PKS itu sangat nasionalis dan kebangsaannya luar biasa. Tapi tidak ada manifestonya yang menunjukkan itu. Maka Presiden MSI ketika itu menggagas untuk membuat Mars PKS yang baru. Jadi Apakah dari segi lagunya lebih cepat atau syairnya yang lebih syairnya. padat? Oh, syairnya. Jadi syairnya. Jadi yang menyusun ini ada 2 orang. Pertama Dwiki Darmawan. Oh, Dwiki dan Darmawan. sekaligus dia komposernya. Iya. Nah, dan dengan orkestranya, jadi dengan suatu yang dengan tim orkestranya itu yang membawakan lagu Mars PKS ini dan masuk himnenya. Dan yang menyusun lagu syairnya itu 2 orang, Pak Dwiki Darmawan dan Pak Muhammad Sohibul Iman. Luar biasa. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. 2 orang, satu seorang ilmuwan dan teknokrat, satu lagi memang seniman yang kemudian dengan cara berpikirnya bahwa PKS yang selama ini lebih kepada partai yang bernuansa keagamaan beralih kepada kebangsaan dan bahkan dia ada nuansa peradaban. Nah, jadi 3 segmen ini sekarang ada di Mars PKS. Bukan hanya komposernya, bukannya karena dia diini oleh seorang seniman besar seperti Dwiki Darmawan, tapi juga masuk pemikiran seorang Muhammad Sohibul Iman PSD yang memang tamatan dari Jepang yang mempunyai pemikiran jauh ke depan. Nah, ini yang saat ini beliau sebagai wakil ketua Majelis Syuro. Iya, iya. Ya, bersama dengan Ustaz Hidayat Nur Wahid, kemudian dengan Ustaz Kang Aher Ahmad Heriawan dan juga Kang Harna yang saat ini diketuai oleh Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri. Nah, presiden kita hari ini adalah Haji Ahmad Sehu. Jadi saya melihat komposisinya luar biasa. 5 orang pimpinan Majelis Syuro ini yang ada 99 orang ya termasuk saya di sana, itu kita memilih satu jajaran pengurus DPP yang sangat luar biasa yang diketuai oleh Presiden Haji Ahmad Sehu. Begitu Datuk kondisi Iya, saat ini. saya tidak menyimpulkan, tapi saya memandang bahwa ada semangat PKS baru. Ya, itu dia kata kuncinya. Ada Iya, spirit baru, spirit semangat baru, ya. PKS baru, Dengan logo yang baru. dengan gitu. semua yang baru. Apalagi Termasuk silaturahmi tadi yang Datuk bilang, datang ke parti-parti tadi. Iya. Partai-partai politik silaturahim itu saya ingin mengulang. Ya, saya akan coba jelaskan ya. Ya, Datuk, itu menarik Ustaz. Coba Iya, jelaskan. iya. Karena tadi saya bilang, dulu PKS seakan-akan bertahan, Iya, iya. sekarang dia keluar kandang. Iya, iya. Jadi iya. home and Kalau away. dalam sepak bola itu Datuk ada strategi apa namanya defense, ada ini yang ofensif. Ofensif. Kali ini ofensif kita nih. Silaturahim. Bagaimana Baik, silaturahim itu? Saya jelaskan begini Datuk. Jadi memang ya kali ini menarik ya. Alhamdulillah kita di Subagud waktu itu instruksikan kepada 5 DPW Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, 5 provinsi di Sumatera bagian utara ini untuk melakukan silaturahim. Forkompinda semuanya, mulai dari gubernur, kemudian Kajati, kemudian Kapolda dan Rem dan seluruhnya itu didatangin. Sama masuk Ormas, Muhammadiyah, MUI, NU dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ini kita merasakan satu hal yang luar biasa ketika presiden melakukan hal yang sama dan kemudian presiden memberikan instruksi kepada seluruh seluruh ketua DPW 34 provinsi ini melakukan yang namanya silaturahmi kebangsaan dan keumatan. Dan ini dicontohkan langsung oleh Presiden, Sekjen dan semua tim DPP untuk berkeliling. Yang menarik ketika datang pertama ke P3 waktu itu Datuk. Betul, P3. Sampai ada yang mengatakan ini ada poros umat Islam yang akan digagas oleh PKS dan P3. Datang kita ke PKB, datang kita ke beberapa partai dan ada hal yang menarik ketika kita sampai kepada satu partai, ini partai yang kanan ya, PDIP. Wah, ini menarik nih. Betul, betul. Karena sampai, wah ini ada apa lagi? Ternyata kita mendatangi semua partai, selesai sampai yang di tengah-tengah semuanya. Akhirnya baru terjawab bahwa PKS hari ini punya satu politik, PKS adalah politik silaturahim. Iya. Nah, apa yang menjadi kita? Karena begini, Datuk. Kita punya prinsip, ya kita ya harus menjadi sahabat semua. Kita harus menjadikan seluruh partai politik walaupun kita di oposisi, ya, bukan berarti kita bermusuhan. Karena Betul. membangun negara ini sama kita bersepeda, itu kaki kanan dan kiri tidak bermusuhan, Datuk. Harus Karena terus dia bekerja sama. membangun Kenapa ini mengayuh ini perlu begitu? Iya, iya. Ketika pemerintah ada yang salah, kita perlu ingatkan. Seperti ya rancangan undang-undang ini tentang pajak pertambahan nilai untuk sekolah dan juga untuk sembako ini menurut saya harus diingatkan, ya. Kemarin kita juga pernah HIP kita kritisi, Undang-Undang Cipta Kerja kita kritisi, Betul. dan banyak kebijakan-kebijakan kenaikan iuran BPJS kita kritisi, menunjukkan kami bersama dengan masyarakat untuk mengingatkan pemerintah. Ya, Ustaz. Kira-kira Kata begitu. kritisi itu seakan-akan berlawanan dengan silaturahim. Bagaimana Iya. memanage Mungkin silaturahim? kesannya betul, Datuk. Memanage silaturahim Iya.
Sehingga Dengan kritisinya itu disambut dengan kebahagiaan. Nah, itu dia. Nah, itu bagaimana? Jadi itu? gini Datuk, saya teringat salah satu sabda Nabi tentang bahwa seorang sahabat itu yang terbaik itu adalah yang memberikan nasihat kepada kita. Nasihat. Iya. Mungkin bahasa yang agak ininya kritikan lah gitu ya. Kalau bahasa lembutnya nasihat. Nasihat. Tapi Jadi, kadang nasihat yang lebih kuat itulah kritikan. iya, kan? Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ya, betul. Sebetulnya kita beri nasihat. Nasihat itu artinya mengingatkan dan menasihati, mengkritik mungkin bahasa yang lebih agak lebih tegas gitu ya. Agar kemudian jangan sampai posisi hari ini pemerintah ini nggak ada yang berani mengingatkan. Betul. Kita ini kalau tidak diingatkan bisa saja kebablasan. Betul. Karenanya oposisi ini memang fungsinya di sana. Mungkin yang koalisi nggak berani. Karena dia koalisi pemerintah nggak berani bicara. Kamilah yang harusnya berbicara. Betul. Nanti Karena silakan. harus ada yang bercakap. Bercakap itu Jangan tak ada yang cakap. Jangan sampai tak cakap. Iya. Cakap jangan tak cakap ya. Iya, betul. Ustadz, Iya. dijanjikan Iya. bahwa silaturahim itu insya Allah kita akan dipanjangkan umur. Betul. Dan insya Allah kita akan dimudahkan rezeki. Iya. Dan insya Allah mungkin dengan politik silaturahim, PKS akan dimudahkan dapat kursi. Insya Allah, amin. Apakah itu juga satu strategi? Saya pikir memang demikian, Datuk. Karena memang dalam politik ya tentu saja akan mencapai ya. Betul. Satu ibaratnya KPI-nya, Key Performance Index-nya tentu adalah capaian politiknya adalah diterima oleh masyarakat sehingga kemudian dipilih, kemudian menghasilkan suara di TPS dan kemudian menghasilkan kursi. Itu udah clear kan? Memang itu arahan target kita. Adalah ilmu manajemen disebut dengan MBO, Management by Objective. Nah, kita sekarang punya 2 objektif atau goal setting yang telah kita susun. Pertama menambah anggota PKS, yang kedua menambah kursi PKS. Di situ keilmuan Ustadz terpakai rupanya. MBA-nya terpakai di sini. Iya. Karena mengolah partai adalah tidak mudah. Iya. Dan pada saat itu memang manajemen partai harus dilakukan. Ya, agar dia menjadi profesional, menjadi yang betul-betul terkelola dengan baik. Betul. Ya. Dan sehingga tujuan yang ingin dicapai itu betul-betul tercapai dengan sangat baik. Iya. Masyarakat Indonesia majemuk. Iya. Masyarakat Indonesia ya kita bersyukur karena ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mereka juga mengharapkan dari semua partai dalam posisi sama memperhatikan mereka. Iya. Ada satu kata yang memang sebuah keharusan dalam kita beragama Islam, yakni rahmatan lil alamin. Iya. Nah, itu ada divisi PKS itu. Nah, itu. Di ART. Saya yang ingin baru. melihat Iya. yang mungkin dulu PKS pasti di situ. Iya. Cuman sekarang agak digaungkan. Baik. Sesungguhnya Allah telah menggaungkan jauh hari kalimat Iya, itu. iya. Dalam politik itu, Iya. apa yang dapat dimasukkan dalam konsep itu, Ustaz? Ya, jadi begini. Jadi dalam Majelis Syuro tahun 2020 kemarin, ya akhir tahun itu kita membahas cukup luar biasa. Dulu kata Partai Dakwah mungkin dikenal, ya. Kemudian saat ini sudah berubah menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Apa yang menjadi perubahan? Jadi begini, Datuk. Kata Partai Dakwah tidak semua orang paham. Kami sudah uji ini beberapa kali pemilu, nggak connect dia. Tapi begitu kata Partai Islam Rahmatan lil Alamin ditambah dengan pergantian logo bulat seperti ini, tersambung. Ya, karena kata Rahmatan lil Alamin artinya orang merasa nyaman kehadiran PKS dimanapun dia. Iya. Di posisi apapun dia merasa nyaman. Dan saya sudah buktikan ini ketika silaturahmi kebangsaan dilakukan, yang kita bersilaturahmi dengan para ulama, dengan para politisi, dengan para pengusaha, dengan siapapun orang dari kalangan milenial, ya, dari para seluruh kalangan itu ternyata menerima PKS. Bahkan di kalangan non Islam sekalipun yang kita dianggap partai Islam, kami diterima. Karena di banyak tempat hari ini mereka menyatakan kesediaan untuk maju. Saya cerita tentang Riau. Ketika saya jadi ketua PKS Riau, kita mengadakan posko asap, Datuk. 2015, yang kedua 2019, itu kan asap yang sangat luar biasa di Provinsi Riau sampai ditutup. Iya. Sampai saya mengantar anak saya ke Nurul Fikri Lembang, Bandung, nggak bisa terbang ke sana. Karena airport Pekanbaru ditutup tahun 2015 itu. Berjerebu. Jadi akhirnya saya pakai kapal ke Batam. Sehingga dari Batam, saya baru terbang menuju ke Jakarta dan ke Bandung. Jadi pada saat itu saya katakan ada yang luar biasa apa? Ketika di posko asap yang kedua ada seorang apoteker Tionghoa, ya, beragama Buddha, datang ke kantor DPW PKS Riau.
Dia mengatakan, bolehkah saya menjadi relawan PKS di posko asapnya? Wah, itu sesuatu sekali Datuk. Sampai hari ini kalau mau di searching di YouTube ada, di apa ada, berita-beritanya pun ada di tahun 2019. Sehingga waktu itu sempat masuk di ILC, ya, Karni Ilyas, ya, dan ketika ditanya para pengungsi yang hadir itu menyatakan berulang-ulang tentang PKS. Bagaimana relawan PKS, kantor PKS, dan PKS membantu dan betul-betul karena cucunya ketika itu dalam kondisi sekarat. Diselamatkan, dibantu, dijemput dari rumahnya, dikasih oksigen, diobati gratis semuanya, dokternya, oksigennya, tempat tinggalnya, sampai dalam beberapa hari akhirnya anaknya membaik kondisi. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan ini tidak pernah kita tanya agamanya Islam atau tidak. Dan bahkan kita tidak pernah nanya pilihannya PKS atau tidak. Betul. Siapapun, makanya kita punya tagline bersama melayani rakyat. Artinya kita ingin melayani rakyat ini tanpa melihat siapa dia. Karena apa? Karena ada sisi kemanusiaan yang kita dekati. Inilah sisi yang saya ingin menyentuh kepada masyarakat semua, bahwa kami tidak hanya melayani para konstituen yang memilih PKS, tetapi kami ingin mengajak kita semua bersama-sama melayani rakyat, berjuang membela masyarakat yang hari ini dalam pandemi perlu kita perjuangkan. Oke, demikian Datuk kira-kira yang kondisinya hari ini. Karena kehadiran kita adalah untuk alam semesta ini. Betul. Dan kehadiran itu tentu kita bicara tidak hanya dimensi politik, memperkuat pada dimensi kemanusiaan. Dengan demikian tumbuhlah rasa memiliki oleh semua orang bahwa PKS berada di hati mereka. Karena bila di relung hati sudah masuk, maka dia akan masuk di relung suara. Iya. Karena kita nggak tahu hati seseorang ketika di TPS kan? Iya. Tapi dia harus masuk dulu di kotak hati dulu. Baru nanti masuk di kotak suara. Iya. Karena sulit kita memaksa di kotak suara kalau dia tidak menyentuh di kotak hati itu. Maka saya menarik kalau dikatakan tadi kata melayani. Sesungguhnya kata pelayan itu dianggap apa ya? Kamu ya pelayan ya kan gitu. Padahal pelayan itu adalah yang tertinggi sebenarnya. Karena ada satu hadis Nabi Sayyidul Qaum Khadimum. Iya. Pemimpin yang terbaik adalah yang paling baik memberikan pelayanan. Jadi logika kepemimpinan di PKS adalah logika pelayanan. Saya ulangi bahwa logika kepemimpinan di PKS adalah logika pelayanan. Betul. Artinya siapa yang paling baik memberikan pelayanan, senyumannya, sikapnya kepada siapapun, itulah yang paling layak jadi pemimpin. Nah, ini yang menjadi hal yang berbeda. Akibatnya apa? Ini akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Kita lihat misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang sangat luar biasa. Sikap dan perilakunya. Dia layak menjadi mengganti Rasulullah SAW. Kita lihat Umar bin Khattab. Orangnya sebenarnya keras. Nggak cocok ini jadi pemimpin. Karena semua orang. Tapi berubah sikapnya 180 derajat ketika menjadi khalifah. Dia menjadi orang yang sangat lembut. Bahkan diprotes ketika lagi mengeluarkan instruksi presiden, kira-kira begitu, tentang masalah mahar Datuk ketika itu. Diprotes oleh seorang wanita. Mohon maaf, Khalifah, tidak pernah di masa Rasulullah mengatakan pembatasan mahar. Jadi saya tidak terima keputusan Anda, kira-kira begitu. Dia katakan, wanita itu betul, Umar yang salah. Bayangkan presiden bisa mengoreksi dari seorang yang mendengar perintah itu. Ini satu hal yang luar biasa. Betul. Dan bagaimana dia malam hari mendatangi orang-orang yang ada di kepemimpinannya. Yang kemudian dia lihat, oh ini nggak makan malam. Anaknya nangis. Ternyata yang dimasak batu. Dia akhirnya membawa gandum. Dibawa oleh ajudannya, nggak mau dia. Apakah engkau akan memikul nanti tanggung jawabku di akhirat? Sampai begitu bahasanya. Ini hal-hal yang sangat luar biasa. Artinya apa, Datuk? Ya, logika kepemimpinan di PKS adalah logika pelayanan. Jadi cara berpikir paradigma pemimpin kita adalah paradigma melayani. Inilah yang kemudian menjadi tagline PKS, ya. Bersama melayani rakyat. Ada satu hashtag yaitu PKS pelayan rakyat. Ini akan kita terus gaungkan. Bahwa PKS adalah pelayan rakyat. Betul. Seperti itu kira-kira, Datuk. Ustadz, pelayan itu yang Ustadz katakan tadi, dia tersenyum, dia say hello-nya baik, assalamualaikumnya jelas, gitu kan. Cuman kan ada orang bilang, nggak enak kita sama PKS itu. Dia elit, dia orangnya mungkin HTI, dia Salafi, Wahabi, ya macam-macam lah. Nama juga politik kan begitu. Gimana Ustadz bisa menjelaskan? Bisa orang menerima senyum Ustadz tanpa ada
pemikiran negatif dalam Baik, dirinya. Jadi begini Datuk, jadi ada informasi yang mungkin tersebar, ternyata selesai hanya dengan silaturahim. Saya ambil contoh. Jadi saya bersilaturahim dengan kawan-kawan PDIP, ya. Ternyata ketika dalam satu perjalanan, ya, dalam kunjungan kerja, ya, Komisi 5 waktu itu di Provinsi Riau ke Jakarta, terjadi dialog-dialog luar biasa. Mereka mengatakan, saya sebelum jumpa dengan Pak Ketua, saya berpikir dengan PKS hal yang berbeda. Tapi setelah bertemu dan berinteraksi, semua itu hilang katanya. Jadi stigma, ya, negatif itu hilang. Apakah disebut dengan HTI misal kata atau kita jelas HTI justru menyerang dan tidak menerima demokrasi. Jadi kalau disampaikan PKS sama HTI jelas-jelas berbeda karena HTI tidak berdemokrasi. Sementara PKS masuk dalam demokrasi, berarti terjawab ya, selesai. Kedua adalah misalnya Salafi. Salafi juga sama. Itu juga menyerang PKS. Tidak setuju dengan apa kebijakan PKS hari ini, seperti mengkritik pemerintah, berdemonstrasi, ya, itu adalah hak demokrasi. Mereka tidak menerima itu. Artinya tidak sama antara Salafi dan PKS. Wahabi apalagi? Betul. Anti maulid, ya, anti untuk doa bersama. Kemudian PKS justru melakukan itu di kantor DPP-nya sendiri, mengundang para habaib, kemudian melakukan salawat bersama, berdoa bersama. Jadi terjawab semua tidak. Tetapi hal ini saya pikir perlu silaturahmi yang secara masif. Oleh karena itu instruksi Presiden silaturahmi kebangsaan dan keumatan dilakukan seluruh partai politik dan kepada seluruh ormas-ormas, bahkan di seluruh masyarakat. Hari ini kita sudah bahkan memerintahkan Datuk kepada seluruh kader untuk bersilaturahim. Nah, kalau ini terjadi, saya pikir gelombang ini bukan gelombang-gelombang ombak yang kecil, Datuk. Iya Ustaz, tapi pada saat, ya saya coba agak memotong sedikit. Pada saat terbuka, ya, tadi dikatakan yang disebutkan Ustadz itu juga disebutkan oleh partai lain. Ya. Nah, kalau begitu gimana caranya ya? khasnya PKS itu di Ya. mana? Jadi kalau dalam bisnis itu namanya diferensiasi produk. Diferensi produk. Iya. Core bisnisnya gimana ya? Uniknya itu di mana gitu ya? Competitive advantage kira-kira begitu. Betul. Jadi memang ketika ada produk yang banyak tentu harus ada yang membedakan sehingga dia menjadi unik dan dipilih. Kira-kira begitu ya, Dato' ya? Betul. Jadi begini, Dato', ya. Ada yang namanya produk itu faktor pertama adalah kualitas produk. Yang kedua kemasan produk. Yang ketiga marketing produk. Nah, kita pertama menjaga kualitas dulu, Dato'. Betul. Bahwa senyum kita senyum yang ikhlaskan Allah Ikhlas Subhanahu wa Allah, taala. insyaallah. Jadi berkualitas dia. Kedua, kemasannya penting. Jadi performa kita itu memang betul-betul tampak gitu. Betul-betul berkomunikasi dengan sesuatu yang ya seperti kita sekarang ini kan packagingnya bagus ini. Kan saya melihat enak kita berdialog di sini suasana. Jadi Dan saya juga enak lihat tampilan Ustadz ini. Iya, segar, jasnya ada orange gitu kan. Alhamdulillah. Ya, jadi suasana itu akan terbawa, orang enak ketika melihat kita. Itu penting. Jadi bukan hanya isinya, produknya bagus, best quality, tapi juga kemasan bagus. Betul. Karena UMKM kita hari ini lemah dalam packaging. Produknya bagus, packagingnya nggak bagus. Akhirnya susah. Ya. Yang ketiga adalah marketing produk. Marketing ini apa? Networking, jejaring. Maka saya mengatakan satu musuh itu terlalu banyak. Betul, Ustaz. 1000 kawan terlalu sedikit, saya bilang. Dan Jadi 1000 suara juga terlalu sedikit. Kalau bisa 1 juta ya. Iya, betul Dato. Jadi itu yang saya katakan, kita harus punya kualitas produk yang bagus, kita harus punya kemasan produk yang bagus, dan yang ketiga punya marketing produk yang bagus. Nah, kalau gitu apa yang ada di PKS? Apa yang dia produkkan, apa yang dia marketingkan, yang orang berpikir akan dalam membelinya. tanda kutip kata orang Melayu akan membelinya. Ini barang bagus. Barang nih. bagus nih. Nah, itu apa Iya. itu? Nah, itu perlu konsistensi yang panjang, Dato. Iya. Jadi dalam politik ini dia perlu panjang. Saya ambil contoh. Haha. Ya, kawan-kawan yang dulu pernah 10 tahun ya di Demokrat, punya presiden namanya SBY di Iya. era reformasi. 2 periode, Dato. 5 Betul. tahun, 5 tahun, ya kan? Ya. Ada keunggulan yaitu adanya Pak SBY ketika itu muncul sebagai, dan kita bersama dengan Pak SBY di pemerintahan. Itu kami nggak beroposisi, Dato, tapi kami berkoalisi. Iya. Ya, kita ada 4 menteri ketika itu. Kemudian ketika masuk kepada periode yang kita bertarung ya bersama-sama, kemudian ternyata kita melihat ya ada pemenang hari ini, itu PDIP dengan koalisinya. Kami mengambil kebijakan oposisi hasil Majelis Syura. Dan untuk hal ini saya ingin cerita satu hal, Dato. Perhatikan, kawan-kawan di PDIP ini konsistennya luar biasa, Dato. 10 tahun selama Demokrat, dia berpuasa, Dato. Dalam konsep puasa ini begini, kalau kita baca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya apa? Ketakwaan. Tak takut. Jadi 30 hari kita berpuasa, ujungnya apa? Akan dapat derajat takwa. Ada peningkatan kualitas. Saya ambil contoh yang mungkin lebih sederhana, ya. Ketika kita berpuasa, itu adalah takwa. Tapi lihat ulat tato. Ulat itu berpuasa juga. Semasa dia menjadi kepompong, disebut dengan masa metamorfosis. Akhirnya jadi apa ujungnya? Kupu-kupu. Artinya ada satu proses. 10 tahun, ya, PDIP berpuasa, ujungnya apa? Dia jadi pemenang. Kenapa? Dia memberikan satu informasi bahwa kami adalah partai wong cilik, kan begitu waktu itu, ya? Betul. Hari ini PKS mengatakan kami adalah PKS pelayan rakyat. Ini butuh waktu, Dato. Tidak serta-merta kualitas produk kita, kemasan produk kita, dan marketing produk kita ini diterima. Tapi orang akan melihat apakah PKS ini konsisten selama sekian lama. Dan alhamdulillah kita konsisten dalam 2 periode ini tetap setia beroposisi. Dan puasa kami ini ujungnya nanti ada buka puasanya, Dato. Betul. Jangan puasa terus, kan gitu. Betul. Nah, kira-kira begitu. Insya Allah. Ketika buka puasa, Iya. kebahagiaan yang dapat. Iya, Nah, betul. kami yakin sekali, ya berpuasa hari ini tidak mendapat jatah menteri, tidak dapat ini oposisi ini di mana-mana mungkin kita ini, tapi kami bersama dengan rakyat. Insya Allah. Nah, kebersamaan dengan rakyat ini akan berbuah kalau kita tetap istiqomah. Puasa kalau tak sampai 30 hari, tengah jalan kemudian berbuka puasa, tak dapat juga la'allakum tattaqun. Tadi kepompong tengah jalan rusak kepompongnya, tak jadi kupu-kupu. Betul. Nah, kira-kira gitulah, Datuk. Mungkin bahasa yang sederhana. Hampir 30 menit ini, saya dapat 2 hal dari Ustadz. Pertama, saya dapat nasihat. Dan tidak lebih daripada itu, saya juga dapat ilmu ini. Jadi perpaduan Ustadz ini, seorang ahli bisnis dan ahli politik. Maka keuntungan saya dapat podcast Ustadz ini. Dan perpaduan ini saya rasa harus dijadikan juga semacam keahlian yang harus ada di partai. Ya, Datuk. Ya, karena menjadi politisi kalau tidak menjadi manajer yang baik juga dia akan terhenti. Karena ketahanan, Ustadz. Politik itu kadang-kadang kita bicara ketahanan, seperti Ustadz katakan tadi. Dalam jangka waktu yang panjang. Iya, dan selalu orang agak frustasi pada saat itu, Iya. pada saat ia berlama untuk melakukan pertahanan itu. Karena main bola itu kalau bertahan terus katanya jebol juga. Nah, tentu ini juga harus dipikirkan oleh PKS. Iya. Lama dia bertahan. Ya, Supaya- makanya kita ganti defensif ke ofensif sekarang. Nah Datuk. itu, Nah, itu dia maksud perubahannya. saya. Supaya kan orang merasa, ini kali ini, ayo giroh kita bangkit kembali untuk bersama Karena itu melayani rakyat. bersama melayani rakyat ini menunjukkan hari ini beda. Kalau dulu kita hanya mengatakan kita menjadi melayani rakyat saja, kata-kata bersama. Dan ketika Munas ini, Datuk, kalau Datuk ikuti nanti di YouTube bisa lihat, yang mengucapkan selamat Munas PKS 2020 kemarin, Puan Maharani mengucapkan selamat, Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan selamat, kemudian dari ketua Golkar dan ketua partai semuanya, dari Nasdem, dan hampir semuanya, partai semua mengucapkan selamat. Artinya apa, Datuk? Ketika kami memberi tagline bersama melayani rakyat, ternyata banyak yang tersentuh. Oh, kami termasuk sama-sama bersama melayani rakyat. Iya. Itu salah satu cara kita beroposisi dengan cara yang soft. Padahal kita ini oposisinya mereka gitu loh, tapi mereka terima kita dan bahkan mengucapkan selamat Munas PKS. Ini kan salah satu pola komunikasi yang kemudian merangkul semua yang saya katakan menjadi sahabat semua. Walaupun sebenarnya kita berkompetisi. Jadi kita tidak berkompetisi berarti bermusuhan, Datuk. Kira-kira begitu. Menarik. Nah, ini menarik ini. Iya betul, menarik. Dan saya tetap menyimpulkan bahwa ada spirit baru di PKS. Iya. Dan ada satu menu baru di PKS. Iya. Dan menu itu ternyata dihidangkan oleh pelayan-pelayan yang tangguh. Iya. Kalau bahasanya fastabiqul khairat. Wah, ya. Insya Allah ini Kita menganggap semuanya baik. Sekarang berlomba dalam kebaikan. Betul. Kami tidak menganggap partai yang di luar kami buruk, enggak. betul. Ini baik sama-sama mau melayani rakyat, yuk bersama-sama melayani rakyat. Iya, Tetapi pilihannya- kami memilih oposisi. Melayani rakyat dalam arti mengkritisi pemerintah. Ini bukan berarti kami tidak mendukung pemerintah, mendukung dalam bentuk kritikan. Seperti seorang sahabat yang menyampaikan kepada sahabatnya tentang kelemahannya. Kemudian dia diingatkan dan dia merasa, oh ya betul, terima kasih telah menasihati saya. Iya, Kira-kira begitu, Datuk. luar biasa. Sebenarnya percakapan dengan Ustadz ini harus panjang lebar nih. Tak cukup kita Jadi dalam kalau waktu- panjang kali lebar itu luas, Datuk. luas sekali. Dan luas samudra itu yang akan Iya, Masya menjadi Allah. cita-cita besar kita. Iya, iya, Masya Mudah-mudahan saya doakan di samudra itulah
banyak sekali ikan-ikan yang akan dapat diraup oleh PKS untuk mensejahterakan Insyaallah. rakyat kita. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun ujung daripada perjuangan adalah di hati rakyat, Iya, dan untuk merebut hati rakyat, kalimat Ustadz tadi, melayani dengan hati. betul. Oleh karena itu saya berikan kesempatan Ustadz untuk menyampaikan apa dan bagaimana atau apa saja dalam konsepsi PKS untuk melayani rakyat. Dipersilakan Ustadz. Baik. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya atas nama DPP PKS ya, saya diundang karena dalam kesempatan ini saya berkunjung ke tempat yang sangat istimewa ya, di podcast ya. Datuk ya yang kemudian luar biasa ini kalimatnya ya. Cakap jangan tak cakap. Jadi kita memang ingin menyampaikan pesan-pesan ya kepada Datuk Hardihut ya. Kita hari ini berada di posisi yang sangat menentukan. Bangsa kita, negara kita memerlukan kerjasama kita semua. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau dan juga seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah berpikir bahwa perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan daerah, latar belakang kita membuat kita tidak mau bekerja sama. Sehingga ada satu kalimat yang penting saya katakan, ketika kita berbeda dan tidak bersependapat, maka kita saling bertoleransi. Ketika kita sama pendapatnya, maka kita bekerja sama. Atau dengan kata lain, bekerja sama untuk hal-hal yang kita sepakati dan bertoleransi untuk hal-hal yang tidak kita sepakati. Dengan demikian akan indah. Ketika ada perbedaan, perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan itu membuat kita kuat. Yang lemah di sini tapi kuat di sisi yang lain, bekerja sama menjadi satu kekuatan yang saling mengisi. Dan saya sangat yakin banyak orang-orang yang di tempat yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, bahkan agama yang berbeda, ketika kita dengan satu bangsa ini bersama-sama membangun negara ini, maka insya Allah bersama melayani rakyat, ya, PKS, pelayan rakyat, itu akan terwujud ketika semua kita menuju kepada tujuan yang sama, yaitu hadir bersama dengan masyarakat. Dan hari ini saya hadir bersama Datuk Hardihut. Terima kasih Datuk ya, dengan satu tagline yang sangat luar biasa, cakap jangan tak cakap. Kenapa? Karena kita hari ini harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan bahwa kita semua harus berbicara. Kita harus menyampaikan, menyuarakan. Karena hari ini banyak sekali konten-konten kreatif yang mungkin perlu kita imbangi dengan nilai-nilai positif, dengan ton-ton positif. Saya Hendri Punif, Ketua DPP PKS ya, BPW Sumbagut atau Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara yang terdiri Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Yang hari ini kami sedang melakukan roadshow ke Kepri dan saya sangat berterima kasih sekali dan sangat senang hati sekali bisa hadir di tempat yang sangat nyaman, sangat indah bertemu dengan Datuk tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Saya pikir bukan lagi Datuk Kepri, ini bukan lagi tokoh Kepri ini Datuk, tapi tokoh untuk nasional kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ya silaturahmi ini bukan menjadi awal dan akhir Datuk, tapi menjadi awal yang kelanjutannya bisa bersama-sama kita. Terima kasih barangkali itu. Saya yang berterima kasih Ustaz, saya yang berterima kasih dan saya ingin katakan tadi bahwa kalau melayani jangan tidak melayani. Betul Datuk. Tapi kalau cakap jangan tak cakap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah.